oknum anggota DPR yang cawe-cawe, yang berselingkuh dengan eksekutif. Nah, termasuk ada potensi juga eksekutif ikut terlibat, menitip atas nama Pokir. Ada oknum-oknum, ada titipan atas nama Pokir. Sehingga kalau kita lihat hari ini, anggota dewan tidak mengakui bahwa itu milik mereka. Nah, ini lebih baik dibuka saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa, hari ini Kamis 7 Januari 2021, kita kembali acehback.com dalam program PT. Hari ini telah hadir di hadapan kita adalah Bapak Saya Berizal. Beliau adalah koordinator masyarakat pengawal OSUS atau MPO Aceh. Kita hari ini kita mengambil tema Pokir Dewan Rp 2,7 triliun milik siapa? Ini menarik nih, karena ini tinggal lagi agak-agaknya 2 hari terakhir nih, sebuah di mana kita duduk, semua membicarakan masalah pokir ini. Nah, untuk bahan waktu kita telah hadir di hadapan kita para pemirsa adalah Pak Saya Berizal. Hari ini sudah berada di studio. Tentunya kita hari ini apa yang saya katakan tadi sesuai dengan tema. Oke, kita masuk saja kepada Pak Saya. Bagaimana Pak tanggapan ini, Pak Saya, tanggapan kita tentang pokok-pokok pikiran dari DPRA terhadap dana 2,7 triliun ini? Nah, ada yang bertanya ini, siapa punya ini, milik siapa ini? Ini apa maksudnya? Kabar bahwa dana pokir atau pokok-pokok pikiran anggota DPRA senilai 2,7 triliun itu keluar dari hasil keputusan Menteri Dalam Negeri terhadap evaluasi rancangan Kanun APBA 2021 yang telah dikeluarkan pada tanggal 23 Desember akhir tahun lalu. Hasil evaluasi di salah satu rekomendasinya yaitu memerintahkan kepada pemerintah Aceh, kepada DPRA dan pemerintah Aceh untuk tidak menganggarkan dana pokir senilai 2,7 triliun tersebut dalam APBA 2021 apabila tidak terpenuhi syarat-syarat dan tahapan serta mekanisme penganggaran seperti yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya harus melalui Musrembang, kemudian RKPA, seterusnya KUA-PPAS. Jadi artinya ini ada perbedaan antara usulan dengan apa yang diharapkan oleh Mendagri. Kalau kita lihat dari hasil evaluasi Mendagri 2,7 ini itu berbeda informasinya dengan yang kita terima dari teman-teman DPRA. Berdasarkan informasi kabar yang disampaikan oleh salah satu unsur pimpinan DPRA, itu mengatakan nilai pokir anggota DPRA totalnya paling maksimal itu 1,8 triliun. 1,8. Itu paling maksimal ya? Maksimal 1,8. Tapi terbukti usulannya sampai 2,7 berdasarkan evaluasi Mendagri. Ini yang jadi tanda tanyanya. Kalau keterangan yang kita dapat itu per anggota dewan dijatah 15 miliar per orang. Kemudian pimpinannya 21 miliar untuk wakil dan 29 miliar untuk wakil, 41 miliar untuk ketua. Dan itu sudah dimasukkan, diusulkan sebelum Musrembang. Artinya itu diserap pada saat reses sebelum Musrembang. Kemudian diserahkan dan masuk. Yang ini secara aturan legal, dia terpenuhi syarat-syarat untuk penyusunan anggarannya. Yang kemudian mungkin yang menjadi tanda tanya kita, kenapa sampai Mendagri memerintahkan untuk membatalkan ini? Yang 2,7 tadi, itu masuknya kapan? Dan kegiatannya apa? Ada potensi ini siluman. Ada potensi ini tidak terpenuhi mekanisme penganggarannya, sehingga diperintahkan untuk
dicoret. Artinya ini ada anggota dewan yang naik di terminal ini, tidak di terminal ini. Nah, ini yang kita harus cari tahu dan meminta kepada pihak DPR, teman-teman DPR untuk membuka ini kepada publik ya secara terang benderang sehingga tidak menimbulkan kecurigaan tanda tanya. Ini sebenarnya yang 2,7 ini milik DPR itu berapa? Terbuka aja kan nggak apa-apa, dia harus transparan kepada publik. Atau ada titipan. Nah, apakah yang sisa yang tidak diakui sebagai milik DPR? Seperti kita sudah beberapa statement dari anggota dewan yang mengatakan membantah nilainya 2,7. Nilai 2,7. Tetapi tidak mungkin Mendagri berani mengeluarkan dalam kalau mereka tidak punya data. Ini hasil evaluasinya kan lengkap datanya. Jadi kalau tidak ada data, tidak mungkin Mendagri berani mengatakan bahwa pokir anggota DPR Aceh itu nilainya 2,7 triliun. Jadi supaya tidak menjadi tanda tanya publik, menimbulkan kecurigaan a priori di masyarakat dan antar anggota dewan sendiri. Atau karena ini membengkak, barangkali ada perbedaan antar anggota yang diberikan pokir ini. Nah, ini yang harus dibuka. Sebenarnya berapa? Ya katakanlah saya dengar juga ada informasi. Ya selain yang reguler tadi katanya per anggota dewan 15, pimpinan 29 dan 41 untuk ketua, juga ada anggaran ekstra. Anggaran ekstra yang diberikan melalui fraksi katanya. Kemudian ada beberapa katanya oleh kawan sebagai bagian dari mungkin sebagai big boss, negosiasi lah. Yang kemarin kan kita tahu bahwa relasi antara pemerintah Aceh dengan DPR sempat memanas. Mungkin politik anggaran dalam pembahasan APBN ini menjadi ruang transaksional, sehingga ada kesepakatan untuk membahas bersama anggaran tersebut dan kemudian menurunkan tensi politik yang sempat memanas sebelumnya. Tapi ada yang kita dengar Pak Saya ini antara ketua DPR dan anggota jauh berbeda ini. Kalau saya mendapat data itu 41 miliar ketua dan 29 miliar untuk wakil. Tentu berbeda dengan anggota-anggota. Itu sudah dibuka. Saya pikir itu nggak jadi soal kalau misalnya anggotanya rela, kan mungkin mereka memang ada beda bebannya. Katakanlah begitu. Tidak menjadi. Ini akan jadi soal yang nilainya yang katakanlah kalau misalnya mereka ada ekstranya. Ribut ini mungkin karena ketimpangan ini. Bukan itu saya. Jadi terus? ada potensi di luar yang lebih ini tadi yang sudah disepakati ini. Ada juga oknum anggota DPR yang cawe-cawe, berselingkuh dengan eksekutif. Termasuk ada potensi juga eksekutif ikut terlibat, menitip atas nama pokir. Ada oknum-oknum. Ada titipan atas nama pokir. Sehingga kalau kita lihat hari ini, anggota dewan tidak mengakui bahwa itu milik mereka. Nah, ini lebih baik dibuka saja. Dari 2,7 triliun listing. Berarti eksekutif ikut serta di dalam ini. Saya yakin ikut. Ya kalau tidak mungkin. Kayaknya yang menyusun ini kan TAPA. Yang input datanya tim anggaran pemerintah Aceh. TAPA itu. Makanya ini ada apa? DPR kalau dia mau supaya publik percaya dengan apa yang disampaikan, lebih baik datanya dibuka aja. Tidak masalah ada 1-2 lebih itu biasalah. Ada nggak kemungkinan pengusaha ikut serta di dalam? Ada indikasi ke sana? Kalau pengusaha mungkin mereka yang bisa mempengaruhi kebijakan tim anggaran pemerintah Aceh yang bisa mempengaruhi DPR bisa, tapi tidak bisa secara langsung. Artinya mereka hanya menitip jenis kegiatan mungkin tolong kegiatannya ini, tolong kegiatan. Oke Pak Cahaya. Lalu dana pokir ini kan diberikan, katakanlah yang 15 itu yang disebut tuh bahasa utara. Ini digunakan untuk apa sih? Nah, kalau itu agak variatif banyak jenisnya. Tapi yang banyak kita lihat itu kan, yang banyak selama ini, katakanlah sebenarnya normatifnya, pokir ini kan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat ketika setiap anggota dewan reses ke dapil, mereka menyerap
kemudian direkap, disampaikan ke pihak eksekutif untuk diakomodir dalam APBA. Nah, normatifnya seperti itu. Tapi dalam proses politiknya mungkin ada artinya ini bagi-bagi pekerjaan ini. Berbagi kue pembangunan. Berbagi kue pembangunan. Nah, jadi anggota dewan diberi ruang untuk mengusulkan, ya ada aspirasi. Nah, bentuknya kita lihat selama ini ya ada sebagian anggota dewan yang memang mengakomodir usulan-usulan masyarakat dari dapil. Tapi tidak sedikit juga yang mereka mengedepankan benefit atau feedback dari kegiatan yang mereka usulkan dalam pokir. Jadi jangan heran kalau misalnya banyak usulan aneh-aneh, pengadaan bibit ikan, pengadaan yang katanya itu untungnya besar bagi pengusaha. Gitu. Oke, para pemirsa, ini sudah babak season pertama sudah kita buka. Ini menarik ini karena ini menyangkut sebetulnya walaupun 81 orang yang ada di dewan, tapi mereka mewakili rakyat Aceh. Ini menarik kita bahas masalah ini. Lalu ke sesi kedua juga akan kita tanya. Saya sebagai host ini, Tia Anwar Ibrahim, narasumber kita lah kembali saya ulang bahwa ini Pak Saya, Ketua MPO Aceh. Beliau sangat paham karena beliau ini adalah memperhatikan pengamat daripada kebijakan publik lah, kebijakan anggaran kebijakan publik termasuk anggaran pemerintah. Nah, untuk selanjutnya kita akan bertanya lagi ke Pak Syah, apakah dana ini memang ada aturannya dari pemerintah? Dibolehkan, dibenarkan nggak? Aturan dari Mendagri ini? Iya, ada regulasi ya, ada program perundang-undangan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 23 tahun tentang Pemerintah Daerah. Kemudian ada PP juga yang memberikan ruang ya dalam proses penyusunan anggaran itu. Anggota DPRD baik tingkat provinsi maupun di kabupaten kota itu diberikan ruang untuk menyerap aspirasi. Nah, aspirasi yang diserap ini kan kalau tidak mereka usulkan menjadi masuk dalam anggaran kan ya artinya tidak ada gunanya juga. Nah, kalau misalnya anggota dewan turun ke dapil ngomong-ngomong aja tapi tidak ada kegiatan yang masuk dalam itu kan ini enggak. Secara regulasi itu ada dasar hukumnya, ada payung hukumnya. Ada payung hukum. Tetapi yang selama ini menjadi tanda tanya banyak pihak atau mungkin menjadi bahan pergunjingan publik. Itu seakan-akan dana pokir ini itu menjadi sejenis semacam bancakan. Yang tujuannya untuk menguruk keuntungan oleh si anggota dewan. Nah, padahal dalam prosesnya fungsi anggota dewan dalam penyusunan anggaran, fungsi anggaran anggota dewan itu membahas, menguji setiap usulan dari eksekutif. Nah, pokir itu tadi sebenarnya bukan masuknya pada saat pembahasan di DPR. Dia masuknya melalui musrembang juga. Nah, artinya dia bukan penumpang gelap. Dia masuk secara resmi melalui musrembang. Direncanakan dengan pasti. Proses tahapannya itu dilalui, semua tahapan dilalui. Nah, ini yang menjadi problem di 2,7 tadi, Pak Anwar. Masuk pada dalam pembahasan yang itu. Mungkin sebagian yang disebutkan apakah 1,8 itu. Mungkin itu masuk dari melalui musrembang, masuk RKPA, masuk KPPS dan sebagainya. Yang menjadi tanda tanya kita, kenapa sampai Mendagri memerintahkan ini untuk tidak dianggarkan? Kalau seperti ini Pak Syah, justru timbul tanya-tanya ini. Apa aturannya harus membagi sama rata? Semua anggota dewan misalnya, atau siapa yang membagi ini harus mendapatkan 15 miliar per orang. Ini gimana peraturannya ini? Apakah diatur oleh dewan sendiri hasil kemufakatan atau eksekutif sesuai dengan aturannya? Itu lebih pada konsensus. Konsensus antara tim anggaran pemerintah Aceh dengan badan anggaran DPR Aceh. Melihat postur katakanlah kalau Aceh APBA, postur APBA-nya berapa persen misalnya mau ditampung dari pokir tadi, nah, ya itu kesepakatan aja konsensus. Tidak ada rumus baku, tidak ada regulasi yang menentukan berapa yang boleh, berapa minimalnya atau berapa maksimal, tidak ada. Ini APBA kita kan 16,9. 16,9 triliun. Artinya persentase diambil dari ini. Itu yang menjadi haknya
dikelola oleh DPR sekian persen. Yang termasuk dalam 15 dan 41 dan 29 tadi untuk ketuanya. Iya, iya. Ini diatur berdasarkan konsensus DPR. Kesepakatan aja. Kesepakatan antara DPR dengan TAPA. Ya, karena TAPA kan sudah. Apakah itu bukan diatur oleh aturan? Kalau angkanya tidak. Tidak ya? Kalau ruangnya diberikan ada payung ini hukum. cek kosong nih. Terserah diisi oleh anggota DPR sendiri hasil kesepakatan. Iya, kesepakatannya diberikan ke anggota dewan, ya, tetapi mereka harus mengusulkan sesuai dengan nomenklatur yang ada. Yang ada yang sesuai dengan Permendagri tahun 2019 nomenklatur tidak bisa juga yang di luar nomenklatur itu. Usulannya diisi oleh masing-masing anggota dewan. Kalau Pak Syah, kalau tadi bukan hasil musresbang dari dia lahir, lalu bagaimana mengimplementasikan anggota dewan ke daerah pemilihannya? Gimana caranya? Ini kan bukan masuk nih, masuk dari awal nih. Iya, kalau yang tadi kan kemungkinan memang dari dapil ya. Mereka serap kemudian diusulkan melalui musrembang. Nah, yang bikin tanda tanya besar kenapa jadi 2,7? Nah, salah satu ini, jangan-jangan sebagian dari 2,7 ini adalah dia masuk sebagai penumpang gelap, tanpa melalui tahapan sejak awal. Ini isi kegiatannya juga perlu kita tahu apa aja. Ya, saya dengar misalnya yang dalam hasil evaluasi Kemendagri itu ada 613 miliar. Yang merupakan bagian dari pokir itu adalah dana transfer ke kabupaten kota. Ke kabupaten kota. Padahal kabupaten kota itu memang ada rumusnya dana transfer. Dia ada dana khusus, ada dalam kanun sudah diatur 40% untuk kabupaten kota dibagi secara secara proporsional, 60% dikelola oleh provinsi. Kemudian ada dana bagi hasil juga, dana bagi hasil pajak misal di provinsi. Tapi ada sebagian masyarakat ini, ada masyarakat yang mengkritisi ini bahwa dana ini tidak efektif digunakan untuk masyarakat. Bahkan ada masyarakat yang mengusulkan kalau bisa KPK sendiri juga turun untuk mengawasi ini. Ini bagaimana pendapat Pak Syah? Kalau soal efektivitas, Pak Anwar, saya bisa katakan bukan hanya pokir anggota dewan, tapi program yang dijalankan oleh dinas selama ini juga tidak banyak yang efektif. Tidak banyak efektif. Jadi kenapa hari ini kita selalu menyebut bahwa dana otsus kita sudah menerima 80 triliun, tetapi dampak terhadap peningkatan kesejahteraan itu belum signifikan. Apa yang salah? Yang salah di tata kelolanya. Yang salah di tata kelola. Program-program selama ini yang diusulkan itu kita belum melihat output dan outcome yang benar-benar konkret meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini saya kasih contoh begini, Pak Anwar. Di dinas perikanan, di dinas pertanian dan perkebunan, di dinas lingkungan hidup, di dinas peternakan, itu ada program setiap tahun ratusan miliar, kegiatan pengadaan bibit ikan, pengadaan bibit tanaman pertanian, bibit tanaman perkebunan, bibit ternak, ratusan miliar, dan itu bagian dari program pemberdayaan ekonomi. Tetapi kita tidak melihat ada lompatan kesejahteraan masyarakat yang berprofesi sebagai penerima manfaat tadi. Kita tidak melihat produktivitas hasil perikanan Aceh itu, hasil perikanan budidaya khususnya, itu naik deras, tidak ada. Nggak ada ya? Selama ini kan kita aja ya? Biasa aja. Dan ini kemana? Kemana mengalir? Nah, jadi kalau dibilang tidak efektif, ya itu buktinya tidak efektif. Ini menarik gini. Kenapa saya tanya itu? Karena selama ini yang kita tahu, ya masyarakat tahu bahwa DPR ini adalah lembaga, salah satu fungsinya untuk pengawasan. Lalu bagaimana dia mengawasi pihak eksekutif ketika di lingkungan dia itu tidak terawasi? Iya, saya pikir sebenarnya ini yang ada pergeseran fungsi, pergeseran fungsi. Sebenarnya pokir ini harus membuat mereka kemudian mengabaikan fungsi pengawasan.
usulan mereka sendiri juga harus diawasi. Apakah misalnya ini dikerjakan ada tidak oleh dikerjakan tidak, kualitasnya sesuai dengan spek tidak, itu harus diawasi. Jangan karena punya kita sudah masuk, nggak perlu awasi lagi, atau nggak enak ngawasi. Tapi faktanya kalau Pak saya bilang tadi tidak ada efektivitas di kerja jadi kelakuan. Hasilnya, output dan outcome-nya selama ini kita tidak berkorelasi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan. Jadi bisa lihat peningkatan kemiskinannya sangat rendah. Apakah dana ini bisa meningkatkan kesejahteraan? Paling tidak kelompok atau tim sukses mereka sendiri. Iya, itu dia. Kalau misalnya berbicara tim sukses, ya ini kan artinya ini hanya kepentingan kelompok. Dan ini jumlahnya kan kecil, tidak menyentuh masyarakat secara luas. Sementara anggaran APBA ini kan didesain itu untuk memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan. Manfaatnya dirasakan oleh banyak masyarakat. Tapi kalau hanya dirasakan oleh elit dan orang-orang di sekelilingnya saja, ini artinya bukan kegiatan pro rakyat. Kalau begitu, perlu nggak Pak saya ini DPR dan eksekutif sendiri diawasi dari lembaga lain di luar ini? Misalnya ada inspektorat, ada di luar inspektorat, ada KPK, ada sangat perlu ya, apalagi BPKP misalnya di luar itu, apalagi ada misalnya ini sinyalemen bahwa ini ada persekongkolan, bahwa ini bagian dari transaksi untuk mencairkan suasana politik yang sempat memanas. Nah, artinya politik transaksional seperti ini, itu sangat terbuka ruang terjadinya pelanggaran, sangat terbuka ruang terjadinya permufakatan jahat, dan aparat penegak hukum harus masuk. Lembaga pengawas seperti BPKP, BPK, itu harus lebih lebih concern lagi untuk mengawal penggunaan APBA di 2021 itu. Ya kita tahu di 2020 juga banyak masalahnya. Oke, Pak saya, para pemirsa, kita akan masuk sesi terakhir yang ketiga, adalah kita ingin meminta ini. Beliau karena sangat concern di pemerhati menjadi pemerhati pembangunan Aceh, termasuk kelembagaan maupun eksekutif maupun legislatif. Kita minta beliau untuk menyampaikan kepada Dewan dan masyarakat, termasuk para wadas, harapan beliau ini apa? Dengan kondisi jangan sampai terjadi kira-kira 2 bulan yang lalu antara eksekutif dan legislatif menjadi kisruh, menjadi fenomena yang tidak enak di negara, enak dipandang. Silakan Pak. Ini terkait dengan pokir tadi. Jadi harapan kita sudah melihat bahwa hasil evaluasi Mendagri ada sebagian oleh Mendagri kemudian diperintahkan untuk dibatalkan atau diusulkan kembali dalam APBA tahun depan atau perubahan tahun 2021 perubahan. Saya pikir itu tidak ada itu wajib dilaksanakan oleh tim anggaran pemerintah Aceh dan Banggar DPR Aceh. Itu harus dilaksanakan. Nah, jika dalam proses untuk menyempurnakan atau melakukan perbaikan dari hasil evaluasi ini ada pagu anggaran yang dibatalkan tadi, saya berharap, kita semua berharap agar DPR Aceh memindahkan, menggeser untuk program-program pro rakyat. Jangan nanti di program ini yang bermasalah geser lagi pada program yang bermasalah lainnya. Kita tidak berharap jadi seperti itu. Berganti-ganti masalah. Berganti-ganti masalah. Nanti seperti pengalaman tahun 2019 setelah disahkan sudah jadi DPA tidak berani dilaksanakan. Harus nunggu perubahan dulu. Yang dana bansos hibah. Jadi kita berharap ini benar-benar digeser dan digunakan pada program-program pro rakyat. Misalnya dalam RPJM itu ada rencana pembangunan rumah layak huni per tahun 6.000 unit yang telah dimasukkan dalam APBA tahun ini itu 4.300 unit. Artinya itu tambah aja, digeser tambah aja. Jadi penerima manfaat jelas masyarakat miskin, masyarakat yang berhak. Jadi itu yang kita harapkan. Jangan kemudian ini karena ini nggak bisa dilaksanakan, diperintahkan untuk dibatalkan, dipindah lagi pada
kegiatan yang sifatnya pokoknya bisa mendatangkan keuntungan yang banyak. Nah, tetapi ada potensi pelanggaran hukum, perbuatan melawan hukumnya. Nah, ini akan menjadi masalah dan itu akan merugikan rakyat karena anggaran itu berpotensi tidak bisa dilaksanakan ke depan. Oke, untuk pemerintah eksekutif, kalau harapan untuk eksekutif, ya kita berharap pemerintah Aceh untuk benar-benar serius lah, dalam mengelola, dalam tata kelola kebijakan anggaran yang benar-benar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Jadi basisnya itu, basis perencanaannya itu betul-betul harus terukur manfaatnya oleh masyarakat, bukan pakai perasaan. Bukan hanya sekedar mengejar pencitraan, bukan hanya sekedar untuk katakanlah terpenuhi unsur kepentingan atau tuntutan undang-undang lah untuk memenuhi perintah undang-undang, bukan hanya terpenuhi tetapi juga berkualitas. Program-program yang berkualitas dan jelas manfaatnya untuk masyarakat, itu yang kita harapkan. Atau ada harapan Pak saya terhadap pemerintah bahwa tidak terlalu mementingkan keputusan politiknya ketimbang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itu yang kita harapkan. Apalagi ini menjelang, kalau jadi tahun depan pilkada, ini kan sudah masuk tahun politik. Jangan sampai anggaran atau belanja publik ini dipolitisasi untuk kepentingan elektoral pihak-pihak tertentu. Kalau ini yang dilakukan, itu sudah pasti merugikan masyarakat. Manfaatnya tidak banyak dirasakan masyarakat. Hanya sekedar mengejar pencitraan untuk supaya elektabilitasnya meningkat, tetapi dampak jangka panjang dan bagi kemajuan Aceh, bagi kesejahteraan masyarakat, bagi pertumbuhan ekonomi, itu nihil, tidak ada sama sekali. Nah, itu yang kita harapkan supaya penguasa atau gubernur dan sebagainya dan perangkatnya itu tidak mempolitisasi anggaran untuk kepentingan politik pragmatis. Oke. Karena itu semuanya tanggung jawab gubernur. Tanggung jawabnya bagus tidak efektivitas atau tidak itu di gubernur. Gubernur. Karena yang ada cuma LKPJ gubernur. Tidak ada LKPJ sekda dan sebagainya. Oke, para pemirsa, sampai di sini ini sangat luar biasa walaupun ini pas 30 menit. Jadi sangat luar biasa ini Pak saya. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini menjadi pengetahuan, menjadi pembelajaran tentunya bagi masyarakat. Juga kita sekaligus tidak hanya sekedar mengkritisi Dewan, tidak hanya mengkritisi eksekutif, tapi ini merupakan dianggap ini sebagai masukan untuk kebaikan bersama yang paling penting dan untuk kepentingan masyarakat luas, masyarakat Aceh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.